Mother Miranda's gonna love you. Oke, kemarin itu kita sudah membahas mengenai dua lords ya, yaitu Donna Beneviento yang memang gue lebih mengutamakan ke appearance-nya itu yang memang cantik ya sebenarnya, cuma memang kita tidak ditampakkan lebih dan juga menurut gue arc-nya kurang. Dan yang kedua gue membahas tentang Carl Heisenberg yang dimana motifnya itu sangat menarik sekali ya untuk diikuti atau bahkan spekulasi dan konspirasi yang akan ada di Resident Evil 9 yang mempengaruhi dirinya juga. Tetapi karena dua lords itu memang sekarang sudah tiada ya, bisa dibilang 4 lords malah sudah tiada semua. Nah, kenapa gue tidak membahas dua lords lagi, yaitu Lady Dimitrescu dan juga Moreau? Yang pertama karena gue nggak tertarik sama dua karakter itu, walaupun untuk Lady Dimitrescu arc-nya panjang ya. Terus yang kedua untuk Moreau itu menurut gue udah cukup gue jelaskan dia sebagai karakter yang kasihan dan tidak ada arc lebih yang bagaimana-gimana, jadi gue cukupkan aja gitu loh, jadi nggak ada penjelasan lebih ya. Nah, untuk Lady Dimitrescu sendiri menurut gue sudah sangat jelas ya melalui dokumen dan juga cara dia ya. Jadi nggak perlu lagi lah gue jelaskan karena juga karakternya menurut gue gimana ya, agak boring di some ways gitu loh. Tapi kalau memang menurut kalian kebanyakan kan penampilannya yang diutamakan yang cantik dan juga karena seksi ya, itu memang wajar, itu memang benar, dan juga ini membuat daya tarik Resident Evil 8 menjadi naik ya. Salah satunya karena poster Lady Dimitrescu dan juga para cosplayer yang mengcosplay dirinya. Gue tidak menutup kemungkinan gue pun juga melihat banyak banget cosplay yang bagus-bagus banget ya, dan juga gue sangat mengagumi cosplay kayak gitu. So it's okay lah. Cuman bedanya gue nggak akan bahas dua lords lagi ya. Cuman untuk kali ini gue masih akan membahas tentang Ethan dan juga karena banyak banget yang masih bingung ya, atau mungkin banyak banget yang masih bertanya apakah Ethan masih hidup atau enggak. Kali ini gue akan tegaskan tentang Ethan ya. Mungkin kalau kalian ngecek video gue yang sebelumnya kalian agak males ya mungkin ya. Jadi walaupun gak banyak ya padahal ya, cuman mungkin kalian agak males gitu untuk ngecek ya. Jadi gue buat aja video yang memang menjelaskan Ethan itu memang bisa aja masih hidup, atau mungkin motif Capcom di balik menghidupkan Ethan ini, dan juga tentang kematian Ethan. So ada 3 topik, mari kita langsung aja ke pembahasannya. Kita mulai dari keisengan Capcom terhadap game. Nah, seperti yang kita tahu, Capcom itu kan merupakan perusahaan game dari Jepang ya, perusahaan keluarga bisa dibilang, yang memang mereka itu sudah banyak banget berpengalaman dalam mengurusi game Resident Evil, Devil May Cry, dan juga game-game lainnya buatannya. Bahkan mereka membuat sendiri engine gamenya yang dinamakan RE Engine ya. Dan RE Engine itu bukannya Resident Evil Engine ya. Jadi RE Engine itu namanya aja, dan tetap aja RE Engine bisa dipakai ke Devil May Cry dan game-game lainnya. Cuman namanya aja RE Engine gitu. Memang agak gimana ya, ambigu gitu. Nah, untuk Ethan sendiri ya, seperti yang gua kutip dari Resilor ID dan juga mungkin dari yang gua amati lagi secara seksama ya, sana dia mengatakan kalau misalnya ini Capcom hanyalah iseng menaruh face modelnya si Ethan ini, yang face model full itu, ke dalam post credit scene atau mungkin scene akhir. Nah, ini juga bisa dilihat dari post credit scene itu yang memang menampilkan Ethan datangnya dari bawah, atau mungkin kalau di beberapa komputer atau beberapa video dia langsung muncul gitu ya. Jadi nggak ada asal usul munculnya banget gitu loh. Jadi memang hanya sebagai iseng aja gitu. Seperti yang gue bilang, kalau misalnya film itu menginginkan sequel ya, ini seperti cliffhanger yang sengaja ditinggalkan sih. Tapi kalau misalnya ditanya Mysterious Man itu ada di ujung ya, memang benar. Jadi gue nggak menutup kemungkinan itu bilang nggak ada. Gue tetap bilang Mysterious Man yang ada di pojok ujung banget itu di jalan itu ada, dan itu memang face modelnya Ethan. Nah, tapi kalau misalnya kalian bertanya apakah itu benar Ethan atau enggak, gue bakal bilang gue setuju tentang iseng Capcom sih itu. Jadi cuman asal naro aja gitu, karena memang kalau kalian teliti ya, face modelnya itu memang satu bisa full, dan juga pakaian Ethan masih sama banget ke sebelum dia mati itu. Sedangkan jelang tahun Rose aja, gue asumsikan Rose itu sekarang sudah berumur 15 sampai 17 tahun.
Dan dimana dalam waktu 15-17 tahun itu Ethan masih berumur sama dan masih dengan penampilan yang sama, which is impossible. Walaupun mencegah penuaan, tetapi sel-sel tubuh pasti akan berubah sedikit demi sedikit. Jadi nggak bisa bilang itu dia full abadi juga gitu loh, karena pada dasarnya Ethan itu masih manusia. Menunda penuaan itu bukan berarti tidak menua sama sekali. Tetapi gue juga ada teori lagi kenapa dia bisa hidup di post credit scene. So yang kedua ini tentang Ethan yang hidup yang di post credit scene, dan memang Capcom ini tidak berniat iseng, tetapi memang sengaja menampilkan Ethan di post credit scene untuk setup Resident Evil selanjutnya, mungkin yang lebih sinematik mungkin ya. Nah ini juga bisa dilihat dari beberapa komen yang bilang kalau misalnya Ethan bakal bekerja sama dengan Duke atau Ethan bakal jadi villain di Resident Evil 9. Nah untuk spekulasi ini kalian bisa lihat thumbnail yang gue buat ya. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang excited dengan thumbnail tersebut. Itu Ethan dengan separuh wajah Lycan ya. Itu memang full hasil editan gue, dan memang menurut gue logis kalau misalnya Ethan bakal menjadi villain di Resident Evil 9. Kalau misalnya ini bukan niat Capcom iseng-isengan ya, dan memang mau melanjutkan arc Rosemary. Ingat Rosemary ini kemampuannya masih misterius dan masih belum diperlihatkan. Apakah dia bisa halu juga kita juga nggak tahu. Tapi menurut gua dia bisa mempengaruhi orang, tapi kita tidak tahu apakah dia bisa dipengaruhi atau tidak. Dan sekalinya Rosemary bisa dipengaruhi, maka orang pertama yang akan dia lihat dan dia ingin lihat itu adalah Ethan. Nah bisa aja dia akan melawan Ethan di conscience-nya. Jadi seperti yang gue bilang di video sebelumnya itu, Ethan yang dilihat Rosemary itu merupakan halunya aja. Dan mungkin Ethan-nya sebenarnya ada, tetapi dia bakal berubah menjadi monster. Tapi kemungkinannya jujur aja nih sangat kecil untuk Ethan bisa menjadi villain, karena Resident Evil 9 menurut gua akan melanjutkan konspirasi BSAA yang membawa bioweapon menurut gua. Karena memang untuk village ini semua konfliknya sudah selesai, dari Miranda, dari Ethan, Mia, Rose itu sudah selesai, dan Miranda pun juga udah modar, Megamycete juga udah modar, udah hancur, satu desa udah hancur, berarti memang sudah selesai arc-nya. Nah sekarang di setup lagi dengan kemunculan konspirasi kecil-kecilan, yaitu biasanya membawa bioweapon. Menurut gue sih Resident Evil 9 akan membawa BSAA ini dan juga bioweapon ini. Apakah tokoh utama Chris atau mungkin Leon? Menurut gue bakal menjadi pertanyaan besar, karena memang banyak yang bilang Ada Wong bakal muncul di Resident Evil Village. Nyatanya enggak. Nah mungkin Ada Wong memang muncul tapi di ide Resident Evil 9. Jadi memang kalian patut hati-hati, karena orang Jepang itu sangat strategis ya dalam berbicara dan sangat disiplin. So apapun yang mereka bicarakan bisa aja didengerin, bisa aja dipahami, tapi walaupun tidak terjadi di kejadian sekarang atau di event sekarang, bisa aja terjadi di event selanjutnya. Kalau kalian nggak percaya, kalian kalau mengikuti Tokusatsu itu Kamen Rider sering banget rumor kayak gitu. Yang rumor ini memang nggak ada di kejadian sekarang atau di event sekarang, tetapi nanti di event selanjutnya ada. Dan memang orang yang masih ingat tentang yang dikatakan tahun lalu atau event yang lalu, dia bakal bilang rumor ini memang sudah ada, cuma beda franchise aja, beda serial aja gitu. Nah itu memang kebiasaan Capcom ya dalam menyajikan itu. Kita bisa lihat dari Resident Evil 3 Remake yang memang menggunakan Nemesis, Parasit Alpha, dan juga ada bentukan zombie yang menurut gua itu mirip banget sama Las Plagas. Dan juga Nemesis di sini gimana ya, dia asal usul dari Nemesis Alpha itu ada bilang menggunakan parasit pak, dan bisa aja parasit ini memang parasit Las Plagas ya untuk setup Resident Evil 4 Remake. So yang ketiga itu merupakan Ethan yang memang benar-benar sudah mati. Ini akan lebih mudah karena memang banyak banget ya yang bilang oh ya udah Ethan memang sudah selesai di sini gitu loh, ya udah dicukupkan arc-nya sampai sini, tidak perlu dilanjutkan. Itu juga banyak yang ngomong seperti itu, tapi memang masih pada berharap Ethan hidup karena memang pengembangan karakternya sudah bagus ya, bagus banget dan tidak miss sama sekali di Resident Evil 8. Nah, paling masalah dubbing doang ya, katanya dubbing Jepang memang lebih berasa daripada dubbing English. Untuk Ethan yes, gue setuju banget, dubbing Jepangnya itu lebih berasa dan lebih ekspresif banget gitu loh.
dia kehilangan Rose dan dia ingin mendapatkan Rose itu kelihatan banget dan berasa banget. Tapi kalau dubbing Inggrisnya memang untuk Ethan ya khususnya itu agak kurang. Tapi untuk aktor-aktor lain atau karakter lain ya seperti Chris, Carl Heisenberg, Miranda, Lady Dimitrescu, Moreau, Donna Beneviento, Angie Beneviento itu semua masuk semua. So gak perlu khawatir lah soal itu cuman miss sedikit aja. Cuman kalau misalnya Ethan masih hidup atau sudah mati, banyak juga yang pro tentang Ethan sudah mati ya. Cuma walaupun dengan berat hati dan mereka masih berpegang teguh pada keinginan hati mereka yaitu Ethan masih hidup gitu loh. Makanya somehow di komen-komen gue masih bilang Ethan masih hidup, padahal di situ jelas banget tulisannya RIP karena memang gue ngelihatnya dari story. Jadi video selanjutnya itu gue banyak banget menjelaskan tentang Ethan yang masih hidup. Tapi ya sudahlah, silakan cek video gue lagi ya kalau misalnya kalian setelah menonton film ini ya, video ini, karena banyak banget informasi yang kalian miss berarti kalau misalnya kalian cuma menonton video yang ini. So sekian aja untuk pembahasan gue tentang Ethan yang kemungkinan masih hidup atau sudah mati atau memang hanya iseng Capcom untuk menaruh face modelnya di post credit scene. Bagi yang kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe ya. Karena memang agak sepi dan kita ramaikan lah channel ini. Karena memang gue bakal sering banget bahas komen kalian, ngobrol-ngobrol di komen ya. Kalian bisa lihat ya, sudah banyak banget atau bukan sudah banyak banget sih. Semua komen udah gue balesin. So stay tune dan juga keep komen ya. Banyak banget yang harus kita bahas sih sebenarnya, cuman memang keterbatasan waktu dan requestan kalian tuh sebenarnya banyak sih, cuman gue persingkat dengan menjawabnya di komen aja gitu. Tapi memang kalau misalnya requestnya bagus banget dan memang perlu penjelasan lebih, gue pasti bakal buat video ya kok. So terima kasih dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Goodbye guys.